Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini sidang kedua forum masyarakat penyangga PTBRS. Beberapa tuntutan ke pengadilan negeri dan masyarakat menolak untuk mediasi dan akan melanjutkan tuntutan-tuntutan yang mereka ajukan ke pengadilan negeri Argamamur. Oke, selamat siang semuanya. Oke, siang. Bagaimana Pak Nur Hasan untuk kegiatan hari ini di Pengadilan Negeri Kabupaten Argamamur? Ya, untuk hari ini masyarakat Desa Penyangga mendampingi para penerima plasma yang namanya dicatat di SK Plasma di tahun 2021 dan juga nama-nama mereka dicatat di SK tersebut tampak diambil identitas dari awal. Kok setelah gugatan daripada air paling menggugat mewakili daripada penerima plasma, mereka diundang ke kantor PTBRS untuk diambil KTP-nya, KK-nya. Ini aneh, seharusnya sudah dari awal, ya kan, dikasih dari awal siapa yang pantas menerima plasma, siapa yang tidak pantas menerima plasma. Sebab plasma itu adalah kewajiban daripada investor perusahaan perkebunan, 20% daripada luas areal yang mereka kuasai. Nah, kok sekarang mereka mengambil identitas mereka seperti KTP, KK, ya kan, setelah gugatan ke pengadilan sudah berjalan. Nah, ini boleh katakan menjadi evaluasi nantinya di pihak pengadilan negeri Kabupaten Bumi Utara agar jelas akar permasalahannya. Sebab penerima plasma tidak seluruhnya ikhlas namanya dicatut, ya kan? Tidak ikhlas mereka. Nah, buktinya mereka menggugat di sini. Nah, tapi karena dari awal nama mereka memang diverifikasi melalui konsultasi publik, mereka mungkin bisa menerima. Nggak mungkin gugatan itu masuk. Itu kalau saya lihat pada hari ini kami mendampingi para penerima plasma yang namanya dicatut di tahun 2020. Itu ya Pak Adek. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang legal formal PTBRS, ya kan? Mereka menguasai lahan berdasarkan sertifikat HGU 07. Nah, mereka melakukan permohonan pembaruan HGU, ya, dan sudah diterbitkan SK pembaruan HGU PTBRS. Namun, di dalam SK tersebut dicatut nama Desa Kerkap, sedangkan Desa Kerkap tidak ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, ini boleh katakan kalau bisa menjadi materi gugatan nanti. Tolong disampaikan dan kita sama-sama dengan pengacara, ini boleh katakan kalau bisa menjadi materi daripada gugatan kita nanti. Termasuk tentang masalah SK Plasma. Bengkulu Utara tidak menolak yang namanya investor masuk di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Sebab kami tahu azas investor adalah terbukanya lapangan pekerjaan dan bertambahnya devisa negara. Namun kalau masyarakat dipermainkan, namanya dicatut, tanpa sepengetahuan mereka, apakah ini fair? Apakah ini wajar? Hal ini boleh katakan termasuk ya banyak asumsi publik, ya, asumsi liar apa yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Kami mohon nantinya, ya kan, masyarakat ya yang idealis terhadap penerima plasma, yang idealis terhadap ilegal formal PTBRS, mari kita sama-sama kita kawal daripada gugatan ini, oke? Jadi ini Pak Nur Hasan. Jadi ada bentuk intimidasi ya ke masyarakat ya, bentuk dari pihak perusahaan dari PTBRS ini untuk mengambil persyaratan gitu ya, datang ke rumah-rumah gitu ya. Ya, setelah SK itu terbit. SK itu terbit boleh katakan di tahun 2021 ya, 2021. SK Bupati. Nah, kok sekarang udah tahu di tahun 2025 baru mereka datang ke rumah-rumah gitu ya. Datang ke rumah, silakan nanti yang terima penerima nanti bisa menjawab. Oke. Ya, terima kasih Pak San. Oke, siap. Selamat siang semuanya. Dari mana ya? Selamat siang, Pak. Dari desa mana, Pak? Saya berasal dari desa Teping Kanan. Apa Pak yang bisa disampaikan Pak untuk di Pengadilan Negeri Argamamur ya, Pak?
Ya, yang jelas hari ini saya ikut mendamping para nama-nama yang tercantum dalam SK Bupati calon penerima plasma di PT BRS. Saya cuma minta dari pihak Pengadilan Harga Makmur, hari ini adalah hari terakhir mediasi. Jadi nggak ada mediasi lagi gitu ya? Untuk kedepannya tidak ada lagi mediasi. Setuju kan? Jadi Karena menurut kami kalau mediasi itu selesai di Bengkulu Utara atau di Pengadilan Harga Makmur, masalah ini sudah lama selesai, Pak. Karena kami sudah melalui dari kabupaten, provinsi sampai ke pusat itu selalu melakukan mediasi. Nah, jadi harapan kami dari pihak Pengadilan Negeri Harga Makmur bawa masalah ini ke perkara. perkara ya. Itu permintaan juga dari nama-nama atas penerima plasma. Dan terkait permasalahan yang intimidasi, mereka mendatangi ke rumah-rumah warga itu setelah gugatan kami masuk, Pak. Setelah gugatan kami masuk beberapa hari yang lalu, mereka memanggil dari nama-nama penerima plasma itu untuk mendatangi kantor BRS. Yang pertama diundang ke PT BRS ya. Diundang, ya, melalui pemerintahan desa. Tapi sekarang sudah datang ke rumah-rumah gitu Pak. Nah, setelah masyarakat ini banyak yang tidak menghadiri undangan tersebut, mereka mendatangi ke rumah-rumah dengan informasinya juga ada ancaman, Pak. Cuma kita belum tahu pasti. Ada intimidasi kepada masyarakat gitu ya. Jelasnya intimidasi kepada Itu yang dilakukan siapa Pak? oknum dari pihak perusahaan. Oh, oknum ya. Oke Pak Ruman. Ya, saya kira itu aja, Pak. Ini ibu-ibu penerima plasma semua Bu ya? Ya, Jadi gimana itu plasmanya ada selama ini? Apa bagaimana Bu sudah? Ini perkenalan dulu. Ibu siapa? nama saya Ibu Izana, berasal dari Nusa Tenggara. Oh, Zana. Ya. Ibu yang tengah? Ibu yang tengah? Saya kan Minarwani. Sinarwani. Ya, Ibu Erma dari Sanglebar. Ibu Jamila dari Bengkandang. Tebing kandang. Oke Bu ya. Jadi Ibu sudah terdaftar plasma yang baru apa Ya, bagaimana? saya sudah daftar di pendaftaran plasma. Tapi setahu saya itu sama ini plasma itu nggak ada. Dia mendata pun nggak pernah terima, nggak pernah datang. Jadi dia mendata itu ada mendengar kata-kata dari lain kan? Dia Iya. dia ini apa itu mengambil data itu di kantor camat. Jadi Tapi tidak ada tanpa konfirmasi. pengetahuan kami. Oh, tidak tahu Bu ya. Kami tidak tahu sama sekali. Jadi Tahu-tahunya plasma itu udah ada tercatat nama kami di sana. oh, jadi nama aja ya, penerima itu nggak ada. Oh iya. Kalau ibu sendiri ada Bu plasmanya? Dapat? Sama Pak, Nggak ada ya? nggak ada sama. Hmm, Kita juga nggak ada. ada. Jadi dugaan kita ini penerima plasma ini dipasukan gitu Bu ya? Dimanfaatkan Dimanfaatkan Bu ya. Dimanfaatkan tanpa pemberitahuan. pengetahuan kami Dan plasma pun tidak ada ya? tidak ada. Oke Bu. Jadi tadi penjelasan Ibu, nama Ibu sudah masuk daftar plasma, terus plasmanya tidak ada dan tanpa konfirmasi. Itu kalau menurut Ibu sendiri bagaimana itu Bu? Saya tidak ikhlas Pak. Tidak Nama ikhlas. saya tercatat di sana. Jadi semuanya Ibu Juga sama. sama, Tidak ikhlas Pak. nggak ada ikhlas. Oke Bu, terima kasih Bu. Datanya di kita kan kita mengagenkan, tapi data ini kita musyawarahkan atau tidak tergantung dari mereka menerima plasma ini dengan mekanisme yang kalian tawarkan atau tidak. Kalau mereka menerima plasma, kita kan serahkan biar data ini dijadikan sertifikat untuk mereka. Tapi kalau mereka tidak terima, maka kita sebagai kuasa tidak bisa serahkan. Untuk itu kita mendorong sosialisasi Pemda sama PT itu dilakukan sebelum tanggal 14 itu, biar masyarakat kalau bisa yang kita 76 orang tuh hadir. Nah, untuk kita bersepakat apakah kita menerima itu mekanisme plasma itu kan. Yang tidak paham di situ tanya kalau aku kasih contoh, kalau mereka mekanisme oke, kalian mekanismenya bukan tanah tapi duit 30% per bulan. Gimana cara biar kita saling percaya, biar kita bisa percaya 1 bulan tuh dapat itu, karena kan 1 tandang sawit bulan ini bisa dapat juta, bulan depan bisa 1.200.000, apa bisa turun dari itu kan? Nah, gimana caranya? Kalau bisa 76 orang ini hadir,
kalau misalnya ada yang cacat, ini kan ada yang cacat. Ahli waris Waris. boleh. Ahli waris yang Buat hadir. surat Yang aja. lebih Ya, bagus karena- diterima atau gimana ya? Nah itu nanti kita di sini kan, nanti maksudnya kita obrolkan. Tapi yang harus itu tuh mereka hadir di Tidak, ya, sosialisasi, biarkan mereka bisa putuskan sendiri kan. Karena aku tahu di luar mereka kita juga bisa putuskan itu. Iya, iya. Yang bagusnya harus mereka ada kan. Nah, mereka ada, ya udah. Ini scan. Ya udah kita terima atau ya udah enggak. Ya udah sebagian terima, ya udah sebagian enggak, itu terserah. Kalau kita kuasa sifatnya menunggu, mendorong, memberikan jalan kan. Kalau ini oke udah. Gitu. Yang lebih bagusnya apa bang? Apa diterima atau enggak atau gimana? Kalau bicara diterima atau enggak, kalau kami kan dalam posisi masih melakukan mediasi kan, itu tuh tergantung dari 76 orang ini. Nanti terima. Nanti pokoknya gini bang, tolong bang dampingkan gimana ke depannya kalau ada pertemuan dengan kawan-kawan. Semua ada briefingnya. Dan semuanya kan bisa dilaksanakan. Ya, karena kalau undangan kan mungkin kita kasih tahu kita kan, ini ada kita kasih petunjuknya seperti apa kan. Iya. Paham ya? Paham ya? Anggap aja. Kalau perkara Nah, nanti lapor yang masuk member kita ngobrol. Kalau kita